Yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allah karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu. Ya, kita lihat kan hari ini Ferdinand sudah meminta maaf, tapi kan nggak bisa meminta maaf. Jadi penegakan hukum harus juga ditegakkan. Jadi permasalahan yang dilakukan oleh Ferdinand hari ini alasan-alasan yang dia ungkapkan itu alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia berbicara pada diri dia sendiri dan lain-lain. Ini kan nggak bagus gitu loh. Bahwa kita pastikan bahwa kita tanya kepada para pemuka agama ya, beberapa, dan juga para ahli bahasa, sudah jelas unsur penistaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand itu terbukti. Ferdinand ini sering menghina para ulama, para tokoh-tokoh termasuk Habib Rizik, Habib Bahar, dan para habaib yang lain, dan para ulama yang lain. Kenapa saya harus mengkait-kaitkan ini? Jadi supaya saudara Ferdinand tidak semudah itu memutarbalikkan fakta. Jadi kalau sudah orang sering bermain medsos itu, terus menggunakan suara hati atau dialog pribadi batin dia terus dipublikasi, itu saya kira sudah ngerti tujuannya untuk apa. Itu saya kira seharusnya Pak Ferdinand sudah mengerti lah. Kecamjutan Ferdinand Huta Heian, Ketum PA212. Jangan salahkan kalau umat turun ke jalan. Persaudaraan Alumni 212 turut menanggapi pernyataan pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian yang menyebut Allahmu lemah. Pernyataan Ferdinand yang disampaikan lewat sebuah cuitan di akun Twitternya itu kini ramai disorot dan dikecam karena dianggap menyinggung kelompok tertentu. Jaringan Suara.com, Ketua PA212 Slamet Ma'arif mengatakan omongan Ferdinand itu jelas menyinggung umat Islam. Untuk itu dia menyerahkan kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar ramai-ramai memperkeren Ferdinand. Caranya adalah melaporkan cuitan Ferdinand ini ke masing-masing Polda. Berkaca dari laporan yang sudah sebagaimana dugaan kasus penistaan agama yang menyeret Sukmawati Soekarno Putri, Ade Armando, Abu Janda hingga Denny Sregar yang dilaporkan oleh berbagai kelompok masyarakat namun terkesan mandek di kantor polisi, Slamet langsung mengeluarkan ultimatum keras. Ia menyebut jika sudah ada warga yang melaporkan Ferdinand, maka polisi mesti tegas dan harus bertindak cepat sebagaimana Polda Jawa Barat bergerak cepat dalam mengusut kasus penceramah Habib Bahar yang kini telah menjadi tersangka dugaan penyebaran berita bohong. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka umat muslim bakal menggelar aksi besar-besaran. Sebagaimana diketahui pernyataan pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian yang menyebut Allahmu lemah berbuntut panjang. Pernyataan yang dibuat lewat sebuah unggahan di akun Twitter pribadinya pada Selasa 4 Januari kemarin itu menuai protes keras dari sejumlah pengguna sosial media. Pengguna media sosial Twitter akhirnya ramai-ramai mendesak pihak kepolisian segera menangkap Ferdinand. Ramainya desakan membuat tagar tangkap Ferdinand menjadi trending topik nomor 2 di Twitter pada Rabu 5 Januari. Dalam berbagai cuitan warganet, mereka menceritakan gambar tangkapan layar cuitan Ferdinand yang dianggap sensitif tersebut. Video pernyataan Bahar Smith lebih pilih busuk di penjara daripada minta maaf itu viral usai diunggah pengguna Twitter Tukang Rozak. Seperti dilihat pada Rabu 5 Januari 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu mengaku heran dengan pernyataan Bahar Smith yang katanya lebih memilih busuk di penjara dibanding minta maaf tersebut. Pasalnya, kata sang netizen, baru sehari ditahan di Polda Jawa Barat, pihak Habib Bahar sudah meminta penangguhan penahanan. Dilihat dari video itu, nampak Bahar Smith tengah menyampaikan ceramahnya di atas panggung di hadapan sejumlah pengikutnya. Dengan nada berapi-api, ia pun menegaskan lebih memilih busuk di penjara dibanding harus meminta maaf. Mengutip berita, satu tim kuasa hukum Habib Bahar Smith diketahui sudah melayangkan surat permintaan penangguhan penahanan. Namun hingga saat ini surat penangguhan penahanan dari pihak Bahar Smith tersebut belum direspon Polda Jawa Barat. Pihak kuasa hukum Bahar Smith juga masih menunggu respon Polda Jabar terkait permintaan penangguhan penahanan tersebut. Kita hormati prosedur dari kepolisian. Ujarnya, Habib Bahar bin Smith tiba di Polda Jabar untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan ujaran kebencian yang diduga dilakukan saat mengisi ceramah di Bandung. Laporan wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman. Penyidik Polda Jabar masih mempertimbangkan pengajuan penangguhan penahanan Habib Bahar bin Smith yang dilayangkan kuasa hukumnya. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pihaknya sudah menerima surat pengajuan
penangguhan dari kuasa hukum Bahar. Sudah menerima surat yang bersangkutan melalui pengacaranya atau kuasa hukumnya siang ini. Jadi surat itu terdiri dari 2 rangkap. Pertama, surat jaminan seseorang berinisial A, kemudian surat permohonan penangguhan penahanan dari tim kuasa hukumnya, ujar Ibrahim Tompo di Polda Jabar Rabu 5 Januari. Adapun alasan penahanan yang diajukan kuasa hukum Bahar, kata dia bersifat normatif. Ibrahim Tompo tidak menyebut secara rinci. Pihaknya belum dapat memastikan apakah pengajuan penangguhan penahanan Bahar akan dikabulkan atau tidak. Habib Bahar menjadi tersangka dugaan penyebaran berita bohong saat mengisi ceramah di Margasi, Kabupaten Bandung. Bahar ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022. Berdasarkan hasil penyidikan dan pemeriksaan ditambah 2 alat bukti yang didapat penyidik, maka status Bahar kini dinaikkan menjadi tersangka. Bahar disangkakan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junko, pasal 55 KUHP dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junko, pasal 55 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Junko 45A Undang-Undang ITE Junko pasal 55 KUHP. Panglima TNI harus perintahkan Jenderal Dudung damai dengan Habib Bahar, militer kembali ke barat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diharapkan segera memerintahkan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman untuk berdamai dengan rakyat biasa seperti Habib Bahar bin Smith yang belakangan ramai diperbincangkan. Sebuah perseteruan antara Bahar bin Smith dan Dudung Abdurrahman sangat tidak etis lantaran timbul kesan TNI versus rakyat. Jadi lantas menyinggung insiden Bahar bin Smith yang didatangi perwira tinggi TNI beberapa waktu lalu hingga penetapan Bahar sebagai tersangka dinilai berlebihan. TNI yang bertugas menjaga pertahanan nasional sangat tidak etis, turun langsung berurusan dengan masyarakat sipil. Untuk itu pengamat politik jebolan UIN, Syarif Hidayatullah, Jakarta ini berharap Panglima TNI turun tangan memerintahkan Jenderal Dudung untuk berdamai dengan rakyat, dalam hal ini Bahar bin Smith. Panglima TNI perlu mengembalikan militer ke barat, menjaga stabilitas dan perdamaian internal sesama anak bangsa. Tidak saja menegur Dudung, tetapi termasuk yang mendatangi Bahar Smith ke kediaman karena itu menurunkan martabat serta wibawa militer. Begitulah tandasnya. Belakangan muncul isu adanya peran Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di balik kasus yang menimpa Habib Bahar bin Smith. Hal itu disampaikan oleh pegiat media sosial Edi Mulyadi yang menilai bahwa polemik pondok pesantren Habib Bahar yang didatangi oleh segerombolan prajurit TNI termasuk Brigjen Ahmad Fauzi merupakan sebuah pelanggaran. Menurut Edi Mulyadi, baik dari segi aturan maupun hukum, tak ada yang memuat legitimasi soal seorang jenderal TNI membawa sebuah pesan ke sebuah pondok pesantren. Dia mengklaim teman-temannya yang merupakan praktisi hukum juga mengaku heran dengan tindakan petinggi TNI yang justru mengurusi masalah di luar ranahnya. Andika Perkasa diminta segera menanggapi kasus ini dengan serius. Edi Mulyadi lantas mengingatkan agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa segera turun tangan mengatasi masalah yang terjadi. Minimal orang nomor 1 di TNI itu memberikan teguran. Habib Bahar bin Smith tersandung kasus ujaran kebencian. Ini Mas Andika Perkasa, Panglima TNI, please deh, kasih teguran lah minimal, kata Edi Mulyadi. Dia pun menyindir soal isu yang beredar di masyarakat bahwa Brigjen Ahmad Fauzi diduga mendatangi pondok pesantren Habib Bahar atas perintah dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Tapi saya nggak tahu apakah si Komandan Korem Surya Kencana datang entah membawa pesan dari siapa. Tapi yang berkembang di warganet kuat dugaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurrahman. Begitulah imbuhnya. Teriakan selamat Ma'arif mengejutkan, bisa berbuntut panjang, tajam. Ketua Persaudaraan Alumni PA 212, Selamat Ma'arif ikut menyeroti aksi dan Rim 061 Garing Surya Kencana. Brigjen TNI Ahmad Fauzi yang mendatangi pondok pesantren Tajul Alawiyin untuk menemui Habib Bahar bin Smith.